subuh sampai sekarang. Pembakaran bahan bakar. Jadi, kita akan mempelajari dasar-dasar pembakaran bahan bakar. Apa aja isi kuliahnya, Mas? Fuel combustion ini. Kamu akan mempelajari jenisnya, stoikiometri pembakaran, termodinamika pembakaran, kinetika pembakaran, dan flame propagation dan strukturnya. Jadi kamu harus tahu flame itu kayak apa bentuknya. Kamu harus tahu kinetika pembakaran. Mas, kenapa sih Mas struktur flame kamu harus tahu? Ya harus tahu seberapa panjang. Nggak boleh si api itu fokus pada titik tertentu. Kalau bisa jauh panjang, sehingga kalau di rotary kiln contohnya, itu menjangkau tempat yang sangat panjang. Jadi ada bentuk tertentu yang diinginkan dari struktur di api. Kinetika juga. Gimana reaksinya? Dengan misalkan berapa harus mengeluarkan udara per menitnya berapa. Bahan bakarnya sekian menit. Itu kan kinetika. Teori laju reaksi, kamu akan tahu kira-kira berapa bahan bakar dan udaranya yang harus diumpankan. Termodinamika, tentang apa Mas? Termodinamika, nanti ini sangat berguna untuk menghitung kasus-kasus pembakaran yang under stoikiometri. Kalau pembakaran yang sempurna itu biasanya pembakaran dengan udara berlebih atau 1 stoikiometri, itu gampang pakai cara SMA. Reaksinya sempurna, gampang banget. Tapi kalau reaksi yang under stoikiometri, yaitu reaksi dengan udara yang kurang, itu kompleks banget. Contoh soalnya yang di diagram. Itu karena harus pendekatan termodinamika. Jadi, sekali lagi, nah, apa itu Mas stoikiometri nomor 2? Yaitu stoikiometri tentang ini ya, Nana ya, tentang apa? Hubungan antara reaktan dengan produk dan lain sebagainya. Itu stoikiometri. Kita akan bahas itu satu persatu. Dari yang paling mudah dulu, apa itu bahan bakar, meningkat tentang perhitungan stoikiometrik simple, nomor 3 lebih kompleks, nomor 4 sedikit menarik, nomor 5 sedikit menantang. Oke? Kalau nggak ngerti silakan tanya, acung tangan, tanya. Oke. Ini kan direkam ya, jadi Mas Imam tahu siapa yang on cam dan aku respect. Ya tadi merasa ini aja, Mas Imam itu apa ya? Nggak ditinggal ngacir, kayak ada temennya gitu kan. Jadi bisa kebayang ya. Oke. Berikutnya di industri, nih, jenis bahan bakar. Bahan bakar itu di industri guys, itu dipakainya tuh bisa dalam bentuk bahan bakar padat, cair, dan gas. Apa contohnya padat, guys? Bahan bakar padat. Batu bara, Mas. Bara, Mas. Ya, batu bara. Batu bara dibakar, ngasilin panas. Cair. Minyak. Ya, minyak atau oli atau diesel gitu ya. Itu dipakai banyak di Indonesia. Di Vale itu misalkan pakai MFO, fuel oil, dan juga HSFO. Oke. Gas, contohnya? LNG, Mas. Ya, LNG. Atau metana ya, metana. Itu dipakai juga. Mas, mana bahan bakar yang cocok? Apakah LNG atau batu bara atau metana? Itu semuanya ada keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Contoh metana itu misalkan nilai kalorinya sangat tinggi sehingga untuk kebutuhan energi tertentu kalau pakai batu bara perlu sekian kilogram, kalau pakai ini cuma perlu sekian kilogram. Sehingga nanti emisinya lebih rendah. Banyak sekali perhitungannya. Nah, bahan bakar tentu ada komposisinya, guys. Komposisinya itu biasanya dinyatakan dengan elemental. Ada C, ada H, ada O, ada N, dan abu. Apa? Elemental. Elemen C, H,
itu dihasilkan atau diperoleh dari namanya analisa ultimat. Jadi kalau analisa ultimat itu sudah pasti analisa kalau di print, nanti kamu kalau jadi bos batu bara punya analisa ultimat itu pasti isinya adalah isinya karbon berapa persen dalam bentuk persen massa ya. Hidrogennya berapa persen dalam bentuk persen massa dan sisanya sulfur. Kalau di total 100%. Dalam prakteknya di industri itu bisa mempunyai dual burner, nggak sekali doang burner, nggak satu doang burnernya. Kadang di mix bahan bakar, kadang pakai coal doang, kadang pakai oil doang, kadang gabungannya. Makanya ada namanya combination firing. Nanti kalau ada yang KP di industri ada yang namanya juga combination firing. Bahan bakar itu juga nggak melulu dari oke, aku punya bensin, aku punya solar, aku punya coal. Bahan bakar itu juga bisa dengan menggunakan gas buang namanya waste heat. Jadi gas panas dari furnace itu kan panas banget itu. Ada CO itu sudah bahan bakar dan juga suhunya tinggi, itu bisa di recycle guys. Gas panas itu bisa dipakai kembali. Misalkan untuk ngangetin apa, untuk bakar apa, untuk nguapin apa. Jadi itu namanya waste heat atau bahan bakar dari gas buang. Kenapa Mas kok dipakai ini gas buang? Banyak pertimbangannya. Salah satunya adalah menghemat energi. Jadi daripada kamu membuang gas panas, ya udah mendingan aku gunakan aja untuk misalkan di rotary dryer atau kiln. Pabrik-pabrik modern, misalkan kalau di Indonesia saat ini PT Vale dan PT Antam contohnya, itu gas panas dari EAF itu masih dibuang. Tapi kalau pabrik dari China itu sudah menggunakan waste heat ini untuk memproduksi nikelnya di pabrik RAKF. Jadi ini penting banget harus kamu pertimbangkan. Waste heat bisa langsung di-recycle, dimasukin ke dalam reaktor lain, misalnya untuk ngeringin apa gitu ya, ngeringin biji, atau juga bisa digunakan untuk ngasilin listrik. Gimana Mas pakai boiler? Namanya waste heat boiler. Nanti uap panas ini, gas buang panas ini digunakan untuk nguapin air, uap airnya nanti ada steamnya, ada tekanan tinggi, nanti yang memutar turbin. Gitu. Jadi sebenarnya apa Mas fungsi bahan bakar ini? Fungsi bahan bakar yaitu sebagai sumber energi untuk proses endotermis. Jadi proses-proses yang sifatnya itu membutuhkan panas, membutuhkan energi panas, itu energinya dari bahan bakar. Apa Mas contoh proses yang membutuhkan panas? Penguapan, pengeringan. Biji lu keringin, artinya you nguapin air. Penguapan air reaksinya endotermis. Perlu panas, panas dari bahan bakar. Kalsinasi. Di sana ada reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi endotermis, dari mana panasnya? Dari bahan bakar. Manggang sesuatu, namanya juga manggang, perlu panas. Sintering, gabungin, perlu bahan bakar. Apalagi ngelebur perlu suhu tinggi, perlu bahan bakar. Jadi ini sebenarnya fungsi bahan bakar. Ini jadi bahan bakar. Contohnya ini di Vale. Ya, di Vale, kebetulan Mas Imam sudah ke sini 3 kali ke 2 kali ya. Terakhir membantu menghitung mass and heat balance karena Vale ingin mengganti bahan bakar batu bara menjadi CH4. Jadi ini anak-anak dryer, namanya dryer nguapin. Ada yang punya laundry, terus ada mesin dryernya. Kan pakai api kan biasanya. Kalau kalian laundry, kalau ngandelin matahari bisa nggak laku, kalian bisa mengganggu proses produksi. Laundry yang maju itu punya ini mesin pengering, baju dimasukin ke sana, dikasih flame, nanti panasnya nguapin air. Sama rotary dryer ini ada wet or. Masuk rotary dryer, airnya berkurang. Untuk nguapin air perlu panas. Kalian aja didiin air perlu kompor, apalagi rotary dryer perlu kompor, perlu panas.
Dari mana panasnya? Dari fuel bakar coal. Sama juga di rotary kiln. Rotary kiln itu ada proses reduksi. Reduksi Fe2O3 jadi FeO, reduksi NiO jadi Ni. Itu coba kalian hitung delta-H-nya. Fe2O3 plus C jadi FeO atau NiO plus C jadi Ni. Itu pasti delta-H-nya positif, perlu panas. Dari mana panasnya? Dari coal, dari Mu dan CH4. Inilah kira-kira. Ya. Oke. Jadi kalian nanti harus bisa ngitung berapa kebutuhan bahan bakar, berapa temperatur nyala api, gimana bentuk flame-nya, seberapa tipis. Itu kalian harus tahu. Sampai sini ada pertanyaan? Dasar-dasarnya apa Mas ini Mas? Stokiometri pelajaran termodinamika ya. Oke. Ini bahan bakar padat. Contohnya ini. Ada antrasit, ada bituminus, ada kayu, ada lignite, ada brown coal. Ini ultimate analisisnya. Ini ada proximate analisisnya. Kalau proximate itu dalam bentuk senyawa, ada moisture-nya. Kalau ultimate dalam bentuk elemen-elemennya, C, H, NO, dan S. C-nya C semua ini, C yang ada. Tapi kalau proximate, itu biasanya ada fix karbonnya, karbon yang bebas. Nanti kalian akan paham lebih detail di pelajarannya Pak Halim. Ada juga heating value. Apa maksudnya heating value ini? Lihat satuannya. 10⁻⁶ joule kilogram per kilogram. Apa maksudnya anak-anak? Coba tebak-tebakan apa heating value? Apa? Kan bahan bakar ini kan yang berguna kan panasnya, guys, energinya. Lu kan bahan bakar ini kan digunakan untuk ngambil energinya, ngambil panasnya. Jadi you harus tahu energinya dong, karena itu yang lu beli gitu loh. Itu yang lu gunakan. Jadi kamu harus tahu heating value-nya. Apa maksud 10⁻⁶ joule per kilogram? Ayo, siapa yang bisa? Itu Mas nunjukin 1 kilogram dari bahan bakar itu udah bisa hasilin panas sebanyak itu gitu Mas. Kalau diapain? Kalau dibakar. Iya, kalau dibakar ya. Jadi kalau dibakar 1 kilogram antrasit contohnya itu 27 10⁻⁶ joule per kilogram. Ini kalau dibuat ngangkat Fauji berapa berat lu, Ji? Oke, katakanlah berat Fauji 70 ya. 70 kilogram. Kalau buat untuk ngangkat Fauji, energi 1 kilogram antrasit ini bisa ngangkat Fauji seberapa tinggi? Jadi 1 kilogram antrasit, energinya semuanya dipakai untuk ngangkat Fauji. Fauji bisa terangkat atau terbang sampai setinggi berapa ya? Berarti MGH sama dengan itu ya. Berarti berat Fauji 70 kali G 700. Berarti 10⁻⁶ bagi 700 berapa? 1 kilogram antrasit itu bisa digunakan untuk mengangkat Fauji setinggi 10⁻⁶ dibagi 700. Berapa, Ji? Enggak, kalian biar kebayang seberapa tinggi energi. Kalau ngomong joule doang, itu masih angka-angka yang abstrak. Sekarang coba kita gunakan untuk mengkuantifikasi. Berapa, Ji? 10⁻⁶ dibagi dibagi 700. 1.400-an meter kayaknya, Mas. Iya, 1 kilometer ya. Iya, berapa? Ya, 1 kilometer lebih. Oke, katakanlah berat Fauji 100 kg lah biar enak ya. 100 kg dikali 10 berarti 1000. 10⁻⁶ dibagi 1000. 1 kilometer, bisa bayangin. Jadi antrasit itu bisa digunakan untuk melempar Fauji ke atas sejauh 1 kilometer. Gede banget.
Tidak kebayang untuk ngangkat, untuk mindahin sesuatu. Nah ini, tentu saja energi bukan hanya untuk ngangkat mindahin barang. Kalau di sini, di metalurgi ini digunakan untuk memanaskan. Sekarang aku tanya, 1 kilogram kalau digunakan untuk manasin air dari suhu 25 sampai 100, itu berapa air yang bisa digodok? Karena ini lebih relevan ini lebih relevan ini lebih relevan dengan kegunaan bahan bakar kan untuk menggodok kan kita kan ngelebur. Gimana cara ngitungnya? Ya MC delta T, ada M-nya dicari, C-nya ada, delta T-nya ada 100 min 25. Ini dibagi itu. Gede banget gitu. Ingat ya, kalau ada energi gini kalian harus mencoba kuantifikasi. Kira-kira itu kalau digunakan untuk ngerebus seberapa. Nanti di industri enggak untuk melempar Fauji, enggak untuk ngerebus, tapi untuk apa, Mas? Tadi untuk nguapin air, untuk kalsinasi, untuk ngelebur baja. Nah itu. Seperti ini ada pertanyaan. Jadi you harus tahu berapa heating value. Ya. Masih ada pertanyaan? Nah, ini bahan bakar cair nih. Contohnya kerosin, ada fuel oil yang nomor 146, ini bisa MFO dan lain sebagainya. Bahan bakar gas, contohnya ini ada metana, ini masih liquid. Sorry, bahan bakar yang gasnya belum ada ya. Sorry, kurang gas. Oke, yang gas tentunya metana, ini soalnya bahan bakar gas. Ini kok liquid yang aku paste ya. Sebentar aku edit. Bahan bakar gas. Bahan bakar gas. Ini contohnya ya. Sebentar ya guys. Nih, contoh bahan bakar gas. Oke. Ada CH4, ada C2H6, ada C3H8, dan hidrokarbon yang lainnya. Oke? Oke. Nah, kalau kamu beli bahan bakar, itu biasanya nggak hanya kandungan komposisi, kamu juga akan nemui nanti di laporan ini juga spesifik gravity atau densitasnya, viskositas. Ini perlu ya viskositas ya untuk kan gas kan pasti kan kadang-kadang ada yang dipompa, yang liquid itu dialirkan lewat pipa. Itu juga kamu harus tahu viskositinya. Ada juga flash point. Flash point itu adalah suhu di mana bahan bakar itu cukup menguap dan siap terbakar. Pokoknya pada suhu itu mah bahan bakar pada kondisi kritis. Jadi ada flash point, flash, kilat cepat terbakar. Jadi bahan bakar kalau kamu panaskan pada sampai suhu tertentu, dia itu menguap dengan jumlah yang sangat banyak sehingga cukup untuk terbakar. Mas, emang kalau bahan bakar cair itu tidak ada uapnya? Dasarnya ada. Selalu ada partial pressure ya. Air menguap suhu 100, bukan berarti pada suhu 25 nggak ada uap air. Ini ada moisture di sini. Jadi kalau ada sesuatu liquid itu di atasnya pasti ada volatilnya. Oke. Flash point itu adalah poin atau suhu di mana suatu bahan bakar itu jumlah uapnya itu sudah cukup untuk terignite, untuk terbakar dengan spontan. Kemudian juga ada distillation profile. Ya ini fraksi seberapa banyak sesuatu itu menjadi gas sebagai fungsi dari temperatur.
Oke. Sekarang heating value ini. Kita membeli bahan bakar, ini yang paling utama akan kita masih membahas. Heating value. Ya namanya kita membeli bahan bakar itu membeli energinya. Heating value-nya kalau bisa setinggi mungkin, serendah mungkin. Kalau bisa heating value-nya serendah mungkin, setinggi mungkin. Ini mungkin lah Mas. Mungkin. Iya Mas. Tinggi mungkin ya, biar sedikit yang dibutuhkan kan. Kalau heating value-nya tinggi, artinya kamu cuma perlu sedikit bahan bakar. Karena secuprit aja udah sangat panas kalau dibakar. Itu artinya heating value ya. Nilai panas. Oke. Apa Mas heating value secara definisi? Atau kalau ngitung heating value yang ada di laporan analisa itu sebenarnya apa sih maknanya? Betul bahwa heating value adalah tadi kata Kelvin, adalah panas yang dihasilkan dari hasil pembakaran. Tapi lebih spesifik lagi, ini cara ngitungnya. Jadi heating value itu adalah panas yang dihasilkan dari pembakaran sejumlah tertentu bahan bakar. Nanti biasanya akan dikonversi dalam bentuk kilojoule per kilogram, kilojoule per ini ya. Pada kondisi standar, 1 atmosfer 25 derajat Celcius. Jadi kalau kamu punya reaksi kimia, inputnya suhu 25, outputnya kita bawa ke suhu 25, walaupun pada faktanya akan panas di produknya itu. Oke. Sekali lagi, kalau inputnya gas produknya kita anggap 25 dan outputnya kita anggap 25, dia akan menghasilkan panas. Panas itulah yang namanya heating value. Saya ulangi lagi. Kalau you bakar bahan bakar, misalkan metana atau bensin atau minyak tanah kamu bakar dengan udara, itu pasti ngasilin panas. Oke. Nah, itulah heating value. Itu gimana cara ngitungnya? Heating value itu adalah cara ngitungnya adalah input reaktannya dianggap 25, outputnya gasnya dianggap 25, nanti delta H itulah yang dinamakan heating value. Kalau kita berbicara hidrokarbon pembakaran atau batu bara, karena di sana ada H, ada hidrogen ya. Batu bara itu ada moisture-nya, ada ini juga. Terus juga apalagi hidrokarbon udah pasti C dan H. Itu produknya pasti ada airnya. Dan air bisa lu anggap atau dianggap sebagai gas dan liquid. Contoh reaksi ini. Contoh ini penting ini. Ini konsep sederhana yang banyak orang nggak ngerti. Anak metalurgi bingung apa itu higher dan lower heating value ini. Contohnya, kita menghitung heating value dari CH4. CH4 kalau dibakar dengan oksigen, sempurna ya, pembakaran sempurna, itu bisa ngasilin CO2 dan H2O. H2O-nya bisa kita anggap sebagai gas dan liquid. Kalau begitu delta H-nya beda dong. Betul nggak? Rumusnya adalah delta H reaksi itu kan jumlah delta HF produk, ada F-nya, min jumlah delta HF reaktan. Lihat ini, dua reaksi ini, yang atas dan yang bawah. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yang ini dan yang ini apa yang membedakan? H2O-nya ya Mas? Asal produk H2O-nya H2O. yang atas dianggap sebagai gas. Ingat lihat ini ya, 25, 25, 25, 25. Delta H yang atas itu akan lebih kecil dari delta H yang yang gas lebih kecil, delta H1. Ya. Yang atas itu akan lebih kecil dari yang bawah. Atau yang bawah ketika airnya dalam bentuk liquid. Lihat ini anak-anak. Yang membedakan apa nih yang membedakan? Liquid, ya. Coba lihat di tabel. Delta HF H2O liquid itu lebih gede dari delta HF gas. Ini sebenarnya gas. Oke. Karena delta HF liquid itu lebih gede dari delta HF gas, pasti delta H2 ya lebih gede. Itulah namanya higher value. Higher heating value, lower heating value yang bawah. Jadi apa bedanya? Pengukuran atau nilai heating higher dan lower itu hanya
dikarenakan beda basis air produknya. Kalau airnya produk dianggap sebagai gas, ya lower. Kalau airnya produk dianggap liquid, berarti higher. Jadi kalau ada laporan, oh Ando beli bahan bakar ada higher heating value HHV-nya. Oh berarti ini pas ngitung ini airnya sebagai liquid. Kalau lower, oh berarti pas ngitung ini orang ini di lab-nya ngitungnya berarti H2-nya sebagai gas. Gimana ngukurnya, Mas? Suatu bahan bakar itu higher heating value-nya itu pakai bom kalorimeter atau diperkirakan pakai rumus ini, didekati pakai pendekatan termokimia ini seperti ini. Yang lebih akurat pakai bom kalorimeter sudah pasti. Ada yang pernah percobaan bom kalorimeter? Oke. Ini contohnya nih. Ini ada tabel di sebelah kiri abu-abu. Misalkan metana gas. Metana gas itu ada dua heating value, ada higher, ada lower. Oke, contohnya ini metana. Ini metana gas. Oke. Itu ada higher, ada lower. Oke. Jadi metana yang higher berarti itu delta H reaksi yang 1 atau 2. Yang bawah ini. Yang lower metana gas yang 50.000 ini kilojoule per kilogram itu berarti yang atas. Coba nanti kamu buktikan. Itu sendiri. Oke. Ini ada nih water ini H2O liquid ada. Semua data udah di sini nih. Kalian hitung. Mas, apa hubungannya high and low heating value? Contoh di batu bara, HHV, higher heating value, itu bisa diprediksi pakai rumus langsung. Oke. Dalam megajoule per kilogram. Apa rumusnya Mas ini? 3,83 dikali C dikali tambah 144 dikali H-O/8. Apa CHO ini? Adalah fraksi berat karbon, hidrogen, oksigen, suhu dalam batu bara. Kalau kamu tahu HHV, gimana ngitung LHV-nya ini? HHV min 2,395. Apa itu? Ini ada rumusnya. Mas, ada nggak Mas contoh soalnya untuk kasus ini? Silakan cari di internet banyak. Oke. Oke. Jadi bisa pakai bom kalorimeter atau pakai aproksimasi ini bahan bakar itu. Tapi yang paling akurat tentu bom kalorimeter. Kenapa Mas? Contohnya batu bara itu kan mungkin banyak pengotornya, kita nggak tahu secara spesifik chemical formulanya apa di dalamnya, banyak sekali campurannya. Oke. Tapi kalau bom kalorimeter dia pokoknya ya udah itu dibakar sekian panas yang dihasilkan, lu hitung, ya udah itu berarti kalau bom kalorimeter. Tapi kalau pakai pendekatan yang seperti ini, rumus-rumus ini, kamu harus tahu chemical formulanya. Dan batu bara itu dan bakar padat dan liquid itu biasanya sangat kompleks, jauh lebih kompleks daripada gas isinya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut. Bu itu ya 0 atau malah mengurangi heating value gitu. Oke. Oke ya. Heating value itu adalah panas yang dihasilkan dari pembakaran fuelnya itu. Oke. Contoh Mas Imam ini adalah ini kan nggak ada abunya ini. Siapa namanya? Abrar. Oke. Nanti kalau ada abunya, ya udah kamu masukin abunya. Ngefek nggak abunya ini?
Kayaknya ngefek Mas, ya kayak nyerap panas gitu ya Mas. Jadi Kalau kamu hitung pakai bom kalorimeter ngefek. Tapi kalau kamu hitung pakai ini, kamu anggap abunya nggak bereaksi, ya sama dikurangi sama mencoret, nggak ngefek. Tapi pada fotonya ngefek banget. Oke. Oke ya, paham ya? Karena nanti gini, dalam perhitungannya akan membuat lebih rendah. Misalkan gini, kamu punya 1 kilogram bahan bakar. Karena ada abu, berarti bahan bakarnya katakanlah cuma 80%. Panasnya sama. Tapi kan sama 1 kilogram, tapi nanti 80% yang terbakar. Paham ya, Abrar ya? Hitungan empiriknya. Kamu punya 1 kilogram bahan bakar A, 1 kilogram bahan bakar B. Yang A ternyata cuma 80% bahan bakarnya. Jadi sama-sama 1 kilogram, yang B ngitungnya full, yang A karena cuma 80% lebih sedikit. Nanti panel lebih sedikit. Betul? Mas, betul. Bisa dipahami? Ya. Bisa Mas. Jadi karena membagi aja ya. Baginya. Pertanyaan bagus. Stokiometri pembakaran. Nih, penting ini. Pahami ya. Pahami per kalimat, nggak ngerti, tanya apa maksudnya. Kita akan membahas di sini senyawa yang ada komponnya yang gampang kita hitung. Contohnya hidrokarbon atau karbon murni. Kalau batu bara itu sangat kompleks anak-anak karena apa ya? Ada abu, ada volatimeter. Jadi kalau kita pakai pendekatan stokiometri dan termodinamika untuk batu bara itu agak susah. Kenapa? Tadi kompleks banget. Dalamnya apa aja, bagaimana strukturnya itu biasanya infonya sangat terbatas kalau kamu beli batu bara itu. Oleh karena itu mungkin kita lebih gampangnya sekarang kita pakai misalkan hidrokarbon CH4 murni gitu ya. Udah berarti CH4 karbon dengan 4 tangan hidrogen ikatan kovalen gitu kan. Nggak ada yang lainnya. Tapi kalau batu bara ada abu, ada ini macam-macam. Jadi stokiometri pembakaran itu menunjukkan ini anak-anak, rasio atau perbandingan antara reaktan dan produk. Dan untuk itu kita akan menggunakan contoh pembakaran sempurna. Simpel banget soal SMA. Pembakaran sempurna itu pembakaran habis bahan bakarnya. Kapan Mas terjadi pembakaran sempurna? Tidak ada pembakaran yang sempurna sebenarnya anak-anak. Pasti ada oksigen yang tersisa tapi sedikit banget. Ada bahan bakar yang tersisa tapi sedikit banget. Karena saking sedikitnya udah kita anggap sempurna. Jadi sebenarnya tidak ada pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna ini, atau dengan kata lain, bahan bakar yang tersisanya sedikit banget dan oksigennya juga misalkan kalau kita bahan bakar kita bakar dengan jumlah stokiometrik itu oksigennya akan habis. Pembakaran sempurna itu bila tadi oksigennya sangat kecil sekali yang tersisa dan bahan bakarnya yang tersisa itu juga sangat sedikit sekali. Pembakaran sempurna atau bahan bakarnya itu nyaris habis. Ini pembakaran sempurna itu pembakaran yang bahan bakarnya ini nyaris habis itu biasanya hanya terjadi bila dibakar dengan udara 1 stokiometri atau dengan udara berlebih. Saya ulangi lagi. Pembakaran yang kayak gini ini biasanya terjadi bila dengan udara berlebih. Pembakaran sempurna, bahan bakarnya habis itu bila biasanya berlebih oksigennya. Atau oksigennya pas. Makanya ini. Dalam pembakaran sempurna pun tuh pasti masih ada sisa misalnya. CNH-nya itu sangat rendah sekali. Lihat stokiometri ini anak-anak. CNHM diketahui. Ada yang bingung kenapa depannya CO2N?
Pertama-tama kalian harus menyetarkan dulu. Ada yang bingung kenapa depannya CO2 itu N? Ya karena di kiri jumlah C-nya N, berarti di kanan harus N. Oke. Kenapa depannya H2O M2, Mas? Ya karena hidrogennya di kanan M. Di sini sudah ada 2. B jadi M ya, M per 2. Kenapa Mas depannya O kok N plus M per 4? Ya kita samain O-nya. O di kanan adalah 2N ditambah M per 2. Di kiri sudah ada 2, dibagi 2 jadinya ini. Oke? Sekali lagi, oksigen di kanan adalah 2N ditambah M per 2. Kalau gitu di kiri harus berapa, Mas? Oh, ini O2, berarti ya tadi 2N plus M per 2 dibagi 2, jadinya N plus M per 4. Sepertinya ada pertanyaan? Ini bisa kalian nanti bikin program, anak-anak. Pokoknya kalau dari sini udah bisa. Kalau aku tanya Sinandol, kamu punya hidrokarbon CNHM, itu mau C1H apa, C berapa, kamu bisa langsung nebak CO2-nya sama dengan N, H2O-nya sama dengan M per 2, oksigennya itu. Jadi ini bisa digunakan untuk bikin program. Jadi ini aku masuknya rumus umum nih, NHM. Oke. Karena bahan bakar biasanya dibakar dengan udara, tidak dengan menggunakan oksigen murni, pasti ada nitrogennya kan, betul? Nitrogen ini anak-anak bisa terbakar dengan oksigen. Menjadi NiO katakanlah. Tapi NiO ini jumlahnya sangat kecil sekali. Nah, selain itu, oke, sudah pasti karena ada pas kita membakar bahan bakar itu tidak menggunakan oksigen murni, menggunakan udara. Artinya oksigen yang kita berikan itu selalu bergandengan dengan nitrogen dalam udara. Pasti produknya ada N2-nya nanti. Jadi bukan hanya ini, kalau kita bakar dengan udara pasti ada N2-nya. Dan juga ada mungkin NO tapi kecil. Apalagi kira-kira? Gas pengotor. Tadi misalkan metana itu mungkin ada sulfurnya kecil, sedikit. Nanti sulfurnya jadi gas buang gitu. Oleh karena itu, pada faktanya nanti tidak selalu CO2 dan H2O. Ada nitrogennya, ada SO2-nya dari pengotor di bahan bakarnya, dan lain sebagainya. Walaupun jumlahnya sangat kecil. Misalkan NO-nya ya, NO-nya kecil atau SO2-nya kecil. Nah, kita akan bahas seterusnya ada dengan udara, anak-anak. Karena di industri itu nanti umumnya dibakar pakai udara bebas. Mas, ada nggak yang dipakai tidak pakai udara bebas dengan rasio tadi ya? Dengan rasio nitro. Kalau udara bebas berarti oksigen nitrogennya kan sekitar 20% oksigen, 80% oksigen. Ada nggak, Mas? Udara pembakarannya nggak seperti itu. Atau pakai udara diperkaya. Ada nggak? Siapa yang tahu? Kira-kira ada nggak kalanya tidak memakai udara pembakarnya itu? Tidak memakai udara bebas, tapi udara yang diperkaya. Ada nggak kira-kira di prakteknya? Tebak-tebakan aja. Ada, Mas. Ada, Mas. Oke, Christopher, apa di mana kira-kira dan kenapa? Kenapa sih kok harus oke, katakanlah pakai udara yang diperkaya gitu. Mungkin nitrogennya sedikit, mungkin 50-50, 50% nitrogen dan 50% oksigen. Itu kenapa kira-kira? Dugaannya kenapa, Christopher? Kenapa harus pakai udara yang nggak diperkaya? Pakai udara yang diperkaya misalkan. Supaya, ini tebak-tebakan ya, Mas. Heating tebak-tebakan. value-nya lebih tinggi, mungkin. Supaya heating value-nya lebih tinggi. Iya, mirip-mirip tadi persamaan si Abrar. Jadi ini nitrogen sebagai kulan. Dia nggak bereaksi dia, hanya numpang di bawah aja. Ya nggak sih? Inert dia numpang.
1 kilogram O2 20%. Satu lagi 1 kilogram O2 50%. Gitu loh. Nanti produknya ketika pada gas yang diperkaya oksigen tadi, nitrogen lebih kecil kan? Ketika nitrogennya lebih kecil, maka outputnya juga lebih kecil nitrogennya. Gitu loh. Jadi panas yang dibawa oleh nitrogen juga bakal lebih kecil. Jadi seolah-olah itu apa ya? Nitrogen itu kan sifatnya tidak bereaksi sebagai pendingin sebenarnya. Jadi kalau kamu membawa ampas numpang lewatmu banyak ya, ketika itu keluar dari reaktor kan panas bareng-bareng anak-anak. Semuanya kan jadi satu campuran yang sama, panas bareng-bareng, berarti si nitrogen juga harus kamu kasih panas gitu loh. Dari mana panasnya? Dari reaksi antara fuel dan oksigen gitu. Tapi kita sekarang akan bahas fuelnya udara. Nitrogen itu biasanya kita anggap inert aja. Tapi ingat, nanti ketika pembakaran yang tidak sempurna, ketika kita hitung termodinamika, nitrogen itu kita perhitungkan dalam reaksi kimia walaupun kecil. Misalkan nitrogen dengan oksigen bisa nggak mas bereaksi? Bisa, membentuk gas NOx. Gas NOx itu adalah gas polutan. Nanti harus kamu hitung juga, tapi nanti belum sampai sini. Tapi untuk sampai saat ini kita anggap inert dulu. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan, anak-anak. Kalau terlalu cepat, kasih tahu Mas Imam. Sekali lagi, untuk mempermudah perhitungan, sekarang kita nitrogennya, kita bakar bahan bakarnya pakai bahan bakar udara bebas. Oksigennya hanya 20%. Oke. Kalau begitu, Mas, karena ada nitrogen, berarti sekarang reaksi kimianya jadi seperti ini. Oke. Di kiri C-nya berapa, Dol? NN. Kalau gitu depan CO2 harus N. Jalu di kiri hanya berapa? M. Di kanan ada H2O2, berarti depannya H2O harus M/2. Oke, M/2. Oksigennya di kiri M/2 tambah 2N. Kalau gitu depannya oksigen harus N plus M/4. ingat tadi 1 mol O2 itu selalu bergandengan dengan 3,78 N2. Ingat, ini udah hukum alam ini. Udara itu, kalau kamu punya 1 mol O2, sudah pasti gandengannya adalah 3,78. Dari mana angka 3,78? Abrar. Yang 79/21, Mas. Ya ini kan ada situ kan 79,1 per 20,8 gitu kan. Harus pakai angka itu dong, Brar. Oke. Ya. Oke. Delvin. Siapa yang wajahnya kelihatan? Si Jojo, si Shirley yang perempuan. Ada virus. Oke. Santai aja ya, ini tebak-tebakan relax ya. Nggak ini ya. Oke. Virus. Kalau gitu sekarang N-nya di sebelah kiri berapa? Kan tadi kan N2, kan tadi kan O2, 1 O2 kan ngikat 3,78. Ini udah gandengan nih ibaratnya kan. Kalau gitu N di sebelah kiri berapa? Berarti 3,78 dikali 2, iya nggak, Virus? Kali 2, ya Mas. Dikali lagi? Dikali lagi sama N plus M/4. Oke. Itu N2 sebelah kiri. Kalau gitu N2 di sebelah kanan. Shirley. Kalau gitu N2 di sebelah kanan ya semuanya tadi di kiri dibagi? Dibagi 2 ya Mas. Iya, pinter. Dibagi 2. Hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi kalian harus paham betul ini.
Kenapa? Ingat, dasar utamanya adalah CnHm. Habis itu tahu depannya CO2, tahu depannya H2O, tahu depannya O2, tahu depannya N2 di sebelah kiri, tahu depannya N2 di sebelah kanan. Dari reaksi stokiometri ini udah kamu bisa menyimpulkan hal penting ada 4. Yang ini kalau kamu bikin program, nanti misalkan kamu Jojo kerja nih di industri. Dianggap pembakaran sempurna. Ini pembakaran sempurna. Bagaimana Mas pembakaran sempurna itu? Pembakaran dengan udara berlebih atau pembakaran stokiometri. Langsung pakai ini. Udah nggak usah mikir lama-lama. Berarti dibutuhkan udara sebanyak ini. 4,78 ini kan udara ini, mol. Gas buangnya berapa? Ya gas buang ya semua mol yang di kanan, yaitu mol CO2 N tambah mol H2O M/2 tambah mol N2 3,7 kali ini semua yang sama dengan ini. Oke. Perbandingan antara fuel dan air-nya berapa, Mas? Molar fuel ratio, bukan mass ya, molar. Ya udah berarti mol fuel dibagi mol udara. Berapa mol fuelnya? Berapa depannya CnHm ini angkanya? Satu, Mas. 1. R-nya ya ini. Oke. Oke. Paham? Halo Mas Imam. Halo, kedengaran nggak Iya. suara saya? Iya. Saya masih belum paham tadi N2-nya kok dikali N tambah M/2 tadi gimana Mas? Oke, bagus. Nggak apa-apa. Oke. Mana Naufal? Naufal tunjukkan wajahmu. Ini wajah saya. Oke. Tadi Naufal paham ya kenapa depannya CO2 N dan depannya H2O M/2? Paham? Paham Mas. Oke. Tahu nggak kenapa ini depannya O2 N plus M/4? Tahu Mas. Dari mana? Lihat aja N-nya sebelah kanan. N sebelah kanan adalah 2N tambah M/2. Sudah ada O2. Berarti dibagi 2, oke? Ya. Ingat, O2 selalu bergandengan dengan nitrogen. Betul nggak, Naufal? Betul Mas. Kenapa kok bergandengan? Karena Karena udara bebas. seberapa banyak gandengannya? Tadi 1 mol O2 bergandengan dengan 3,78. Berarti Naufal tahu nggak dari mana angka 3,78? Tahu Mas, dari 79,1 bagi 20,8 ya. Kalau gitu jumlah N di sebelah kiri berapa, Naufal? N Coba N ini dulu, baik 3,78 dikali 2, betul? betul. Terus dikalikan depannya lagi, karena N plus M/4-nya adalah koefisien depannya dalam kurung ini. Paham? Oh. Jadi mengikut O2 gitu ya Mas itu N2-nya. Iya, kan kawinan tadi. Kan N2 kan tadi kan kawin ini sepaket dengan O2. Oh ya, oke. Pasangan tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau gitu, koefisien depannya N2 apa? Yang tadi semua dibagi 2 kan? Kalau disederhanakan jadinya ini. Oh ya, oke, paham. Masih paham. Naufal. Ya Mas. Molar fuel air ratio, Val. Fuelnya berapa nih? Berapa depannya fuel? 1 Mas. Depannya R. R itu ada apa aja? Ada O2 dan ada O2 sama N2. Ya udah berarti mol R-nya ya mol O2 tambah mol N2. Berapa mol O2-nya? N tambah M/2. N O2 tambah M/4. bukan O. N plus M/4. Mol N2-nya? 3,78 kali N tambah M/4. Pinter. Jadi 1 dibagi kurung buka mol O2 plus mol N2. Apa mol O2-nya? Ini N plus 4. Ditambah mol N2-nya apa? 3,78 dikali. Paham? Paham Mas, paham. Ya udah ini. Ya. Oke Mas, Terus makasih. kalau itu berapa Mas gas buangnya? Ya udah gas buangnya adalah komposisi gas buang. Masih Naufal. Boleh Mas. Kalau gitu bagaimana persen mol CO2?
Berarti mol apa bagi mol apa rumusnya dulu. Persen mol CO2. Produknya kan ada CO2-nya. Berarti Oh. mol CO2 berarti? Mol CO2 bagi mol produk semuanya. Iya. Berapa mol CO2-nya? N. Mol totalnya produk? N tambah N M per tambah 2. M per 2 tambah 3,78 kali N per 2. Udah. Jadinya ini. Ini semua. Nanti udah jadi ini adalah jadi rumus atau kalau kalian bikin di Excel nanti langsung ini aja udah. Terus ini ada pertanyaan. Makasih Mas Imam. Bagus, Val, pertanyaannya. Kayak gitu suka, jadi kan lebih paham gitu loh. Kayak gitu kalau nggak ngerti tanya ya. Ada Mas, lagi pertanyaan? Mas mau nanya dong Mas. Ini ya, aku bingung aja sih Mas. Kenapa sih kalau misalkan hidrokarbon kalau bisa dibakar gitu, bisa bereaksi dengan O2. Sedangkan kalau N2 kenapa nggak bisa ya Mas? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Itu ada hubungannya dengan kamu cek energi ikatnya juga ya, kenapa N2 itu inert. Kan berarti kan Nandika bertanya, kenapa N2 itu susah bereaksi? Bisa bereaksi, tapi delta G-nya mungkin tidak senegatif yang CnHm. Kalau dari segi termodinamika dilihatnya. Kalau lebih dalam lagi, lihat ikatan ini aja. Ikatannya N dengan N tuh mungkin sangat kuat banget ya, karena kan kovalen 3 jari ya, dibandingkan C dan H. C dan H kan kovalen sejari ya, tangkap satu. Oke. Dol? Oke Mas, nanti dibaca-baca lagi deh. Oke. Latihan. Tadi kan udah contoh nih. Tinggal masukin rumus kan? Berarti ini berapa N-nya? 8. M-nya? 18. Tinggal masukin rumus ini, selesai. Diket, tanya dijawab. Stokiometri pembakaran sangat simpel. Diket, ditanya, dijawab. Nih. Oke. Mungkin di sini sedikit berbeda adalah kalau tadi kan molar fuel NR, tapi nanti bisa juga mass fuel air mass ratio. Ya udah dikalikan AR MR masing. Dari sini kalau aku tanya berapa mass bukan molar fuel air ratio, berarti 1 dikali MR. Iya, supaya jadi massa kan? Ya udah berarti berapa massa ini dibagi massa udaranya. Gimana mencari massa bahan bakarnya? Ya, mol bahan bakar 1 dikali MR-nya. Mol udaranya? Ya mol O2 kali MrO2 tambah mol N2 dikali MrN2. Product gas in mole fraction basis seperti ini. Total mol gas 64,25. Pakai rumus ini aja, Nana. Tadi. Nih. Oke. Ingat ini. Massa fuel dibagi massa R, stokiometri. Oke. Stokiometri ada yang tahu artinya apa? Sempurna, Mas. Iya, sempurna kalau reaksi ini sempurna dan depan bahan bakarnya 1 ini ya. Stokiometrik itu adalah reaksi pembakaran sempurna 1 mol bahan bakar. Kalau saya bilang udara 1 stokiometri, berarti udara bahan bakar dibakar dengan udara 1 stokiometri, berarti udaranya itu adalah untuk membakar habis 1 mol. Oh, bahan bakarnya 2 kali stokiometri, berarti jumlahnya 2 kali dari udara yang digunakan untuk bahan 1 mol tadi, 2 kali lipat.
Oke. Ini ada pertanyaan? Val, ngerti nggak ini? Ngerti Mas, ngerti. Oke. Nah, ini. Keberadaan pengotor dalam bahan bakar akan membuat perhitungan sedikit lebih kompleks. Ya iya, berarti kamu harus ada reaksi pembakaran sulfur. Tambah es, tambah oksigen jadi SO2. Sulfur majority akan jadi SO2. Walaupun pada faktanya itu bisa jadi SO dan S yang lain. Karena sulfur itu bilangan oksidasinya nggak hanya satu. Nitrogen juga begitu anak-anak. Nggak hanya NO, bisa jadi NOx, lalala. Kenapa? Nitrogen, sulfur itu dapat mempunyai bilox lebih dari satu. Kenapa? Nanya dong. Kenapa Ndol kok mempunyai bilox lebih dari satu, Ndol? Tadi apa Mas? Lupa apa pertanyaannya? Kan sulfur itu kan kalau dibakar nggak melulu jadi SO2. N2 dibakar nggak melulu jadi NO2. Tapi bisa jadi SO2, SO. Walaupun mayoritas katakanlah kalau S jadi SO2. Kenapa kok bisa jadi begitu berbagai jenis? Kalau nggak salah karena itu ya Mas, elektrovalensi nggak sih Mas? Iya, kenapa? Ya karena Bisa. sulfur itu bisa mempunyai banyak bilox. Kenapa bisa punya banyak bilox? Ya karena elektrovalensi. Bisa buang 1, buang 2 elektronnya, buang 3, tergantung berapa elektron yang dibuang di elektrovalensi. Nah, nitrogen di bahan bakar itu juga ada nitrogennya loh guys, kadang-kadang. Dan nitrogen itu bisa berikatan dengan elemen lain membentuk zat organik. Organik itu berarti tahu organik ya, dari tumbuh-tumbuhan gitu-gitulah pokoknya. Bahan bakar itu kan dari tumbuh-tumbuhan. Nitrogen yang dalam bahan bakar itu secara organik terikat dengan elemen lain, nitrogen ini akan jadi N2 dia. Nggak terbakar. Walaupun ada tapi sedikit yang jadi NO. Begitupun juga nitrogen yang di udara. Itu nanti ada yang jadi NO juga. Dan NO dan NO yang lain ya. Karena biloknya lebih dari satu. Kalau abu itu nggak terbakar. Maksudnya, tapi dia bereaksi dengan oksigen membentuk mungkin kristal lain, senyawa lain. Yang akan tetap tidak terbakar di sini abu itu maksudnya menjadi gas ya guys ya. Kan kalau karbon padat dibakar jadi CO2 gas terbang. Tapi kalau ada abu, abunya akan tinggal. Apakah abunya bisa bereaksi dengan oksigen? Bisa. Tapi dia nggak jadi tadi seolah-olah tidak jadi gas. Dia akan tinggal, tapi dia bisa menyerap oksigen. Dia bisa bereaksi dengan oksigen menjadi misalkan abunya dalam bentuk FeO atau Fe3O4 itu abu. Ketemu oksigen menjadi Fe2O3. Dia bisa menarik oksigen, tapi dia nggak terbakar. Dia akan tinggal di sana. Tapi dalam perhitungan kita ini, abu kita anggap inert juga. Oke. Toh abu juga kecil biasanya. Oke. Ini contohnya tadi, bukti bahwa sulfur dan nitrogen itu mempunyai bilox lebih dari satu. Tadi misalnya pakai fake sheet ngecek, ternyata ada SO2, ada SO, ada S2O, ya, ada NO, ada N2O, ada NO2, NO3, dan lain sebagainya. Betul bahwa dugaan kita bahwa sulfur majority akan jadi SO2. Dan N2 inert, jadi N2. Kenapa lah? Ini NO-nya kecil ini. 2 kali 10 pangkat minus 6, kecil banget nih. Boleh kita katakan, apa ya, inert dalam tanda kutip. Bereaksi, tapi sedikit banget yang bereaksi menjadi NO ini. Lihat ini. Jadi 1 mol ini ya, tadi ya. Ya, 2 ini ya. Reaktannya nggak aku tunjukkan. Ini produk langsung ya. Tadi ini aku pakai fake sheet 1 mol ini sulfur S2 aku bakar dengan O2 dan ada nitrogennya jadi ini. Oke.
Biasanya bahan bakar itu kan tadi dilaporkan dalam bentuk elemental ya guys ya, dari ultimate analysis. Oleh karena itu kita kadang juga harus bisa mengubahnya menjadi komposisi molar dan memprediksi rumus kimianya. Tahu maksudku? Bahan bakar itu kan umumnya dilakukan dalam bentuk elemental, C, H, O, sendiri-sendiri. Anda juga harus bisa kira-kira menghitung rumus kimianya apa. Contoh. Ini nih. Bahan bakar nih. Bahan bakar isinya itu anak-anak 7,7 C, berat ya. Weight percent. Namanya ultimate. Kalau ultimate sudah pasti weight per persen. Itu isinya 7,72 C, hanya 5,2%, nitrogennya 1,2. Nah ini ada nitrogennya, gitu loh. Nitrogen ini akan jadi N2 nanti. Oke. Ada O-nya, ada S-nya, abu. Berapa rumus? Bagaimana rumus kimianya? Ya ini. Tadi berapa C-nya? CHNOS-nya berapa nih? 77,2. Hanya 5,2, N-nya 1. Kalau di total berapa ini? Ini penting nih, harus kalian ingat. Yang 100 itu penjumlahan persen dari apa? Masa. Semua elemen dan abu. Dan abu ya. Abu ini kan sebenarnya kalau mau konsisten, di dalam abu ada apa kalau dibikin elemen? Berar. FE juga sama FeO. Apalagi selain Fe, abu itu ada apanya? Kalau kamu di dapur, bakar kayu, itu kan ada abunya. Kata kuncinya tuh biasanya dipakai untuk gosok, nyuci di dapur. Ada apa lagi? Yang buat gosok itu apa tuh biasanya? Kertas gosok, kertas amplas. Itu apa itu? Diisi apa itu? SI ya. Ya, SiO2. Kalau gitu abu di dapur kan bisa buat gosok itu, panci, itu ada apanya? Tadi ada Fe, Fe2O3, ada apa lagi? SiO2. Ada apa lagi kira-kira? Ya pokoknya oksida-oksida ya, ada Al2O3, mungkin ada Na2O. Nah, S itu pokoknya ya udah itu, tidak dielementalkan ya. Kalau mau konsisten seharusnya harus ada Na, Si, ada K, ada Al, tapi enggak kan? Semua yang di abu itu dibilang S aja. Jadi ingat, berarti analisa ultimate itu adalah CHNS dan O plus S itu 100%. Ini 100 enggak? Itu. Ini penting ini. Jadi kalau kamu analisa ultimate harus 100%, yaitu elemen elemental plus abu. 100 enggak? Seratus, Mas. Oke. Sekarang ya udah kalau gitu 100. Kalau asumsi beratnya 100 gram. Oke. Kalau kamu punya 100 gram batu bara, berarti C-nya berapa anak-anak? 7,2 gram, betul? Hanya 5,2 gram. N-nya 1,2 gram. Molnya berapa? Dibagi AR masing. S-nya berapa Mas? MR-nya? Nggak tahu aku, ya udah. Jangan dihitung. Oke, jadi jangan dihitung berapa molnya. Oke. Karena kita nggak tahu. Sekarang kita cari perbandingan molnya. C-nya
sebagai patokan, kita jadikan 1. Tadi kan jumlah mol karbonnya kan 6,643. Kalau ini kita ubah menjadi 1, supaya jadi 1 molnya, berarti 6,43 dibagi berapa, Naufal? Bagi 6,43 juga, Mas. Iya, supaya jadi 1 ya. Semuanya dibagi. Tapi ingat, yang abu satuannya bukan mol lagi, tapi gram mol C. Ini. Ketemu ini. Oke. Jadinya ini rumus kimianya. Kalau begitu berapa MR-nya, Naufal? Si MR molekul relatif batu bara ini, Naufal. Caranya adalah ini. ARC dikali berapa ini, Val? Kalau aku tanya berapa MR-nya ini, Val? MR senyawa ini Ya, Mas. berapa, Val? ARC kali 0,808 ARH ARC tambah kali berapa dulu? kali 1, Mas. ARH kali 0,808. ARN kali tambah itu kan? Iya, Itu tambah adalah MR ini. Kalau MR batu baranya ditambah ini 1,23 tadi. Oh, Jadi MR ini, ingat rumusnya, MR ini ditambah 1,23. Dari mana 1,23? Ya tadi, berat abunya dibagi 6,43. Ini satunya mol nih. Mol, 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 mol. Ini gram mol. Jadi kan, jadikan gram mol semua dulu. Jadi kalau ini jadikan gram mol 1 kali 12, ini kali. Paham ya? 15,55. Oke guys, ini pembakarannya. Jadi dibikin kayak gini ya. Jadi kalau kamu bahan bakar, tapi dalam bentuk elemental ini, perhitungannya kamu ubah dulu kayak gini, seret, untuk mempermudah. Oke. Berarti kalian sudah paham ini. Nah, Val, kenapa ini depannya C1, Val? karena batu baranya Cak 1 cuma C-nya, Mas. Ya di kiri 1. Ya, Kenapa depannya H2O 0,404, Val? karena di kiri hanya 0,808, Mas. Pinter. Kenapa depannya S2 kok 0,013, Val? Karena di kiri 0,013 juga, Mas. Oke. Kemudian habis itu katakanlah kamu pakai variabel X aja. Oke, SO2 ya. Ini kan ada N2. N2 akhir aja ini. Ini akhir aja ini. Yang ini akhir aja. Oke. Kenapa depannya 3,78 ini? Kenapa depannya N2? Depannya 3,78, Val? Tadi, Mas, perbandingan nitrogen sama oksigen di udara bebas. Katakanlah depannya O2 ini adalah alfa. Oke. Paham, Val? Paham, Mas? Maka depannya N2 di sebelah kanan, ya ini. Alfa juga. Hitung aja ini. Oke. Berapa depannya N2? 3,78 alfa. Ditambah, kan masih ada N2 di sini. Oh, Tambah 0,78. tambah 0,013 kali. Dibagi 2. Ya. N2 di sebelah kiri berapa? 3,78. Tambah itu, Mas, 0,013. Maaf, N di sebelah kiri adalah 3,78 kali 2 dikali alfa tambah 0,013. Betul, Mas. Betul. Nah, gitu di kirinya berapa? Semua tadi dibagi 2. Oke. Kalau begitu berapa, Mas, alfanya? Pakai apa ini alfanya?
Bagaimana mencari alfa? Bisa pakai mas balan oksigen atau nitrogen. Coba pakai oksigen. Berapa oksigen di kiri? 0,057 tambah 2 alfa. Betul? Betul, Val? Betul Mas, betul. Tambah 2. Betul? Kan ini kan 1 nih. Tambah Iya. 2. Tambah 0,04. Tambah 0,0 kali 2. Udah. Berarti kiri sama dengan kanan gitu loh ya. Di kiri berapa oksigennya? 0,057 tambah 2 dikali alfa sama dengan 2 tambah 0,404 tambah 2 kali 0,013. Ketemu nanti alfanya. Kan oksigen kanan sama oksigen kiri, Pak. Iya Mas ya. Oksigen kiri berapa? Aku ulang lagi. Berapa oksigen kiri? Sebutin. 0,057 tambah alfa 2 alfa. Kalau gitu oksigen kiri sebenarnya oksigen kanan. Berapa oksigen kanan? 2 tambah 0,404 tambah 2 kali 0,013. Ya udah. Kanan sama dengan kiri. Berarti ketemu alfanya kan? Iya, ketemu Mas. Ya udah. Berarti sampai saat ini kalian sudah bisa menghitung pembakaran hidrokarbon murni dan hidrokarbon yang nggak murni dan kayak gini laporannya. Kan dulu soal permet kayak gini. Bahan bakar isinya CHAA ini. Kalau mau di stokiometrikin jadi kayak gini. Nah. Berapa Mas komposisi gas buangnya? Ya udah. Berarti mol CO2 bagi mol total, mol H2O air bagi mol gas total. Sudah ketemu alfa ya. Berapa massa fuel dibagi massa udaranya? Ya udah berapa mol fuelnya? Tadi kan 155 ini. Ingat tadi masih ada abunya loh tadi ya. Ini masih mol bahan bakarnya. Mol bahan bakarnya 1 dikalikan MR-nya ditambah tadi abunya. Dibagi mol udaranya. Ya udah. Berarti mol O2 tambah mol N2 di udara ini. Ketemu ini. Terus ini ada pertanyaan? Isi Mas. Halo Mas. Iya. Kan yang berarti yang tadi yang 4,78 itu asumsi pembakaran sempurna ya? Mana 4,7 yang mana? Angka dari mana? Yang tadi yang sebelumnya ada di slide mundur jauh ke belakang. Oh iya, ini kita anggap pembakaran sempurna semuanya. Kan habis. Oh. Yang Oke. mana tadi 4,78 sebelumnya lagi Mas. Agak-agak awal dia. Nah ini. Mana? Udah lewat Mas. Hah? Kelewatan. 4,78. Ah, kelewatan. Mana ya? Tadi yang ada NMNM itu. Yang ini. Setelah ini. Iya, setelah ini kayaknya Mas. Belum. Sebelum tas setelah pokoknya ada gitu 4,78. Mana 4,78? Yang ini. Iya ini Mas, tapi kayaknya setelahnya sih. Ah ini. Angka ini 4,78 Iya. kali ini. Itu kan berarti asumsi pembakaran sempurna kan Mas? Ini 4, iya pembakaran sempurna dari hidrokarbon ini murni ini cuma CNHM. Oke. Terus saya mau nanya lagi Mas. Ini dari mana 4, Noval? Dari mana angka 4,78 ini Noval? Jumlah udaranya Mas, jumlah mol udaranya. Berarti mol O2 tambah mol N2. Berarti berapa mol O2-nya? N plus M per 4 ditambah Iya, tambah 4,78. Dikaliin 4,78. Enggak. N Kita tambah akan mencari angka ini kan kita ingin tahu dari mana 4,78 dikali N plus M per 4 ini. Dari mana? Dari udaranya Mas, N2 sama O2. Iya. Iya. Ya. Ini kan 1 ini kan. 1 Iya. mol tambah 1 mol jadi kan 4,78. Iya.
dikalikan ini, ya. Paham tadi siapa? Mas, maksud saya pertanyaan saya bukan itu, Mas. Mm-mm. Kan kalau misalnya kalau pembakarannya mau sempurna kan udaranya harus berlebih kan? Benar Atau nggak, Mas? pas stokiometrik, atau pas kayak gini. Ini masih pembakaran stokiometrik semua, ini masih udaranya masih pas ini. Iya, Mas. Maksud saya kan kalau nggak salah saya sempat baca gitu kalau dia biar pembakarannya sempurna kan harus berlebih gitu kan, Mas, udaranya. Berlebih atau Nah. pas kayak ini. Iya. Ini kan Itu ini udara pas kan ini anak-anak. O2-nya semuanya habis kan ini, betul nggak? Udara pas ini kan. Yang kita contoh ini kan pembakaran pas. Ya, pembakaran sempurna. Sempurna itu maksudnya bahan bakarnya habis. Sempurna itu bahan bakarnya habis. Dan oksigennya juga habis. Sekali lagi, pembakaran sempurna itu adalah pembakaran sempurna itu adalah pembakaran di mana bahan fuelnya habis. Bisa dilakukan dengan tadi pembakaran dengan oksigennya yang habis atau berlebih oksigennya, gitu loh. Zaid ngerti? Untuk kasus ini pembakaran yang fuelnya habis, oksigennya habis, itu pembakaran sempurna juga. Ada kalanya nanti fuelnya habis, oksigennya nggak habis, ada berlebihnya, itu pembakaran berlebih, tapi sempurna juga. Paham Zaid? oh ya, paham, Mas. Berarti kalau yang dibilang udara berlebih itu berarti yang dilebihkan itu oksigen ya, Mas ya? Iya, udaranya. Kalau oksigennya berlebih, pasti N2-nya berlebih. Oh, N2-nya atau O2-nya, Mas, yang dilebihkan? O2-nya. Otomatis kan juga ngikut kan, soalnya ini kekawinan O2 dan N2-nya ini. Oksigennya di basis. Zaid paham? O2-nya yang dilihat kan, yang membakar kan O2 yang bereaksi dengan N2-nya. Oh, oke, Mas. Jadi Oke. pembakaran sempurna itu kalau fuelnya habis. Untuk kasus ini, fuelnya habis, O2-nya habis. Nanti ada kalanya fuelnya habis, O2-nya dilebihin. Itu pembakaran dengan udara berlebih. Tapi hasilnya sempurna juga. Karena sempurna kan ngabisin fuelnya. Itu hanya istilah saja. Oke? Oke? Oke, Mas. Paham, Zaid? Kamu yang Sebentar, mana Mas. itu wajahmu? Yang ini, Mas. Sedikit lagi, Mas, saya mau nanya lagi. Tadi kan Nggak Mas kelihatan, ada nggak kelihatan, coba ke atas. Nggak kelihatan, cuma mata doang. Oke. Nah, terus. tadi kan Mas ada bilang yang ini kan pembakaran dengan oksigen yang diperkaya gitu kan, Mas? Iya. Itu berarti tadi gimana ya maksudnya? Ya, Dia itu udara berlebih. Iya, oksigennya bukan ini. Kalau itu oksigen diperkaya. Oke. Jadi bisa ya, Mas? Diperkaya. Jadi bisa kalau molnya diperkaya tapi yang diperkaya cuma oksigennya gitu, bisa gitu. Bisa juga, tergantung. Itu nanti ngefek ke heat balance nanti gitu nanti ya. Oke. Karena nitrogen Mas. sifatnya kulang tadi ya. Makanya nanti menarik anak-anak, nanti ada lah kalau itu nanti biar kalian tahu maksud saya, nanti coba latihan ya material and heat balance pembakaran. Nanti kita akan ke sana. Oke, makasih banyak, Mas. Paham, Zaid? Paham, Mas, paham. Karena kita ngomong ini udara, udah pasti 1 dengan 3,78. Tapi pada faktanya nanti bahan bakar itu ini ya, diperkaya. Diperkaya oksigennya. Maksudnya, kan itu kan udara nih. Mol nitrogennya kan 1/3,78. Betul nggak? O2-nya. Nanti ada kalanya 1/1. Nggak 1/3,78. Oke. Kenapa? Untuk ini supaya tidak dingin nanti. Berlebih nggak berlebih itu tergantung dari tadi. Lihat oksigennya dengan fuelnya tadi. Tapi kalau perkaya dan diperkaya, tadi yang kamu tadi adalah lihat perbandingan oksigen dengan nitrogennya. Diperkaya maksudnya oksigennya dinaikin kadarnya dalam udara bakarnya. Kalau udara bebas kan 1/3,78 kan, 20% O2, 80% nitrogen, betul nggak Zaid? Nanti ada kalanya itu 50% O2, 50% nitrogen. Oke, Mas. Oke. Itu diperkaya dan tidak itu komposisi oksigen dan nitrogen. Tapi kalau berlebih nggak berlebih itu adalah perbandingan antara oksigen dengan fuelnya. Ya.
berlebih. Oh, berarti oksigennya dilebihin. Dilebihin bisa pakai diperkaya, nggak diperkaya. Jadi beda hal yang berbeda ya, Zaid ya. Oke Mas, oke, mengerti. Paham maksudnya? Paham, Mas, Diperkaya itu kadar nitrogennya. Berlebih nggak berlebih itu oksigen terhadap fuelnya. Nah, sekarang kita akan ke sana. Nah, ini berarti udah tahu caranya. Tolong ini ya, dikerjakan latihan ini. Nanti kalau ujian keluar bisa. Dan juga kalian harus bisa metnum. Nanti soal ujiannya harus pakai programming metnum-metnuman gitu. Kalau enggak soalnya ya kayak gini dong. Ditanya dijawab ya. Nanti mungkin waktunya aku lamain. Oke. Nah, ini contohnya sudah. Terima kasih. Aku suka kayak gini guys, ada yang tanya, ada yang ini gitu loh. Ayo tanya lagi. Kan aku jadi tahu ini, berarti ada mahasiswaku namanya Zaid Maulana, wajahnya seperti itu. Pakai kacamata, rambutnya seperti Fse gitu kan, tahu. Oke. Ingat guys, kamu nanti kalau lulus udah harus tahu ngitung kebutuhan bahan bakar, ngitung komposisi gas, harus tahu. Jadi sampai so far, kalau ngitung komposisi gas pembakaran sempurna, ini rumusnya. Oke. Ini anak-anak, kalau aku rangkumkan ya. Jadi kalau CH4, H per C-nya 4. Benzen 1. Metanol ini. MF per MA itu ini. Massa, ingat ya, bukan lagi molar ya. Massa fuel dibagi massa udara stokiometri tadi ya, untuk membakar 1 mol bahan bakar habis. Sekali lagi, ini 0,29 tadi rasionya. Rasio antara fuel dan air tapi dalam bentuk gram, bukan mol. Kalau molar langsung pakai rumus telan tadi ini. Ini 1 per ini. Tapi kalau massa dikalikan MR-nya ini. MA per F ya tinggal 1 bagi ini. Ini catatan penting yang diperhatikan. Yang kita bahas tadi itu adalah dibakar dengan gas 1 stokiometri. Zaid ingat. Yang kita diskusikan dari tadi adalah hitung-hitungan apabila bahan bakar dibakar dengan udara 1 stokiometri. Oksigennya habis. Pada prakteknya, nanti udara itu yang kita berikan bisa berlebihan dari udara stokiometri tadi atau kekurangan. Zaid. Kamu bakar CH4, Zaid. Perbandingan massa dan udaranya adalah 0,058, berarti itu pembakaran sempurna dengan udara sebanyak 1 stokiometri. Pada prakteknya, perbandingan antara udara dan fuelnya itu bisa jadi nggak sama dengan ini gitu loh. Oke. Ingat anak-anak, ini massa udara dan massa fuel pada pembakaran stokiometri itu selalu lebih dari 1. Lihat ini. Massa udara dibandingkan massa fuelnya itu 34 kali beratnya. Ngerti nggak? Contoh, metanol. Pada pembakaran 1
1 gram metanol akan perlu udara sebanyak berapa, Zaid? 10,8 Mas. Iya, 10,8 gram. Ini perbandingan massa udara dan massa bahan bakarnya. Oke. Abrar, lu bahan bakar CH4 sebanyak 1 gram, perlu udara sebanyak? 17 gram, Mas. Iya. H2, 1 mol H2 dibakar habis perlu udara sebanyak 34 gram. Sekarang Abrar dan Zaid, saat kamu membakar 1 gram metanol, pada prakteknya bisa lebih dari 10,8 atau kurang dari itu. Bila lebih dari 10,8 gram, ingat, 1 gram metanol itu perlu 10,8 gram udara. Kalau dibakar habis. Ini namanya 1 stoikiometri ini. Pada prakteknya, Zaid, bisa lebih gede dari ini atau kurang dari ini. Gitu loh. Atau dengan kata lain, pada prakteknya itu ada lambda. MA per MF-nya itu bisa lebih dari 1. Atau kurang dari 1. MA per MF itu stoikiometrik. Ini nih, datanya udah konstanta ini. Konstanta ada di tabel. Pada prakteknya MR and M fuel-nya itu bisa lebih dari ini atau kurang dari ini. Gitu loh. Kalau lebih dari 1, ini kan ingat lambda kan ini. Itu simpel banget. Pembakaran dengan bentar ya. Bentar, ini kalimatnya salah. Bentar. Stop. Skip. Bentar, aku edit dulu tuh. Perhitungan pembakaran dengan lambda kurang dari udara terbatas jauh lebih daripada pembakaran dengan udara berlebih. Ingat ya. Udara siapa tuh bocor itu? Sambil nonton apa itu? Berlebih. Oke. Ini. Jadi pada prakteknya lambdanya itu bisa sama dengan 1, lebih dari 1, atau kurang dari 1. Kalau lambdanya sama dengan 1, oke. Zaid membakar metanol. Ini lu praktek sekarang itu. 1 ton metanol, lu bakar dengan 1 ton, lu bakar dengan 10 ton udara. Berarti M per AF faktualnya 10,8 punya lu. Lu hitung dengan teoritisnya 10,8 juga berarti 1, lambda lu 1 gitu. Naufal bakar lagi 1 kg metanol, kamu bakar dengan 10,8 kg udara. Berapa MA per MF faktualnya yang digunakan Naufal? 10,8. Berapa lambdanya? 10,8 dibagi 10,8 sebenarnya 1. Tiba-tiba si Nando so ide dia. Aku mau berlebih nih. 1 gram metanol kamu bakar dengan 20 gram udara. Berapa MA per MF-nya faktual, Nando? Hitung. Tadi apa Mas? Kamu so ide 1 gram metanol kamu bakar dengan 20 gram udara. Jadi berapa MA per MF-nya? Metanol pakai 20 gram udara, 20 per 17 itu ya? Berapa ya? 1 gram metanol lu bakar dengan 20 gram udara. Berapa MA per MF-nya faktualnya? Atau aktualnya? 1,17 atau gimana? Apanya sih? Dol, Terus. Iya, kenapa? kamu tiba-tiba bakar 1 gram metanol dengan 20 gram udara. Berapa MA per MF-nya aktualnya yang kamu gunakan ini sekarang? 20. 1 gram metanol kan? Kamu bakar dengan 20 20 gram.
Jadi berapa MA per MF-nya yang lu 20 gunakan? 20/10 gitu. Ya, kan tadi 1 gram doh. Aduh, aku bingung ya. Mas. Ngelamun tadi ngelamun. Andol, 20/1. kamu bakar 1 gram metanol dengan 20 gram udara. Ya, Berapa MA dan per MF-nya? Berapa perbandingan udara dan fuel-nya kalau gitu, Dol? 20/1. Iya, 20/1. Berarti berapa? Oh iya, iya. Jadi 20. dibagi ayo 20. Lambdanya berapa? 20 bagi 10,8 berarti ya? Iya, berapa? Bentar. Sekitar 2 sih ya. 1,85. Berarti berlebih atau kurang, Dol? Berlebih. Iya, jadi kalau lambda kurang dari 1, udara terbatas, lambda lebih dari 1, kurang. Lambda kurang dari 1, udara terbatas, lebih dari 1, kurang. Kalau lambda sama dengan 1, Dol? Sama berarti. Bakaran Ya, stoikiometri. pas ya. Stoikiometri. Yang kita bahas dari tadi itu anak-anak masih pembakaran dengan lambda sama dengan 1. Lambda lebih dari 1, gampang banget kayak tadi juga. Oke. Nah, yang kurang dari 1 ini pertemuan minggu depan. Ini siap-siap ya. Oke. Menghitung komposisi gasnya. Oke. Ada yang nge-save soal kuis ini nggak? Instagram? Di gas buangnya. Oke. Tadi kan kita membahas jumlah gas buang pembakaran pakai udara sempurna. Kalau ada ekses, berarti nanti gas buangnya ditambahin ekses O2 tambah ekses N2. Maaf anak-anak dapurnya ya. Oke. Kalau kurang, bagaimana, Mas? Kalau kurang berarti kamu harus ngitung seberapa banyak CH yang terbakar yang tersisa. Kalau kurang, nah nanti akan aku jelaskan minggu depan. Oke. Pertanyaan, anak-anak? Nanti ini filenya aku edit, habis ini aku diupload di sistem. Oke. Sudah?